Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam, sudah makan? Jangan lupa bahagia. Oke, di video kali ini saya masih meneruskan franchise dari film Alien. Kita lanjut ya ke Alien 3 atau Alien 1992, sesuai timeline tahun perilisannya ya. Masih ditemenin sama pemeran utamanya yaitu Sigourney Weaver sebagai Ellen Ripley. Di film kali ini masih menceritakan tentang perjalanan Ripley yang sedang menuju ke stasiun Gateway dengan pesawat induknya. Di tengah perjalanan, pesawat mengalami kebakaran yang secara otomatis pesawat mengamankan para awak yang sedang berada di statis dengan cara memasukkan mereka ke sebuah skoci luar angkasa dan terpaksa mendarat di sebuah planet bernama Fury 161. Itu merupakan sebuah planet bekas penyulingan biji besi dengan para napi kelas kakap yang ada di dalamnya. Mungkin para napi penjahat ini sangat berbahaya, sampai penjaranya aja di luar bumi. Gila sih. Skoci yang membawa Ripley mendarat atau lebih tepatnya jatuh kali ya, di tepi pantai yang dekat dengan fasilitas penjara. Nah, kita tahu nih teman-teman, planet Fury ini ternyata mempunyai lautan ya. Seorang napi yang bernama Clemens, dia merupakan kepala medis di tempat tersebut. Clemens menghampiri tempat jatuhnya skoci tersebut dan membawa Ripley ke tempat perawatan. Sedangkan napi yang lain yang dibantu oleh para lembu. Sedikit info nih, lembu itu hewan seperti sapi gitulah pokoknya. Mereka membawa skoci dan para awak lainnya yang sudah meninggal, termasuk Newt, si gadis kecil yang diselamatkan Ripley di planet LP-426 di film sebelumnya lah. Kalau kalian belum nonton, tonton dulu konten sebelumnya. Oke, kita lanjut. Kepala pengawas penjara memberikan laporan kepada stasiun Gateway jika mereka menemukan seorang kapten dari salah satu pesawat Wayland Corporation yang terdampar di planet Fury 161. Laporan diterima. Kepala pengawas memberitahu jika dari skoci yang jatuh di planet mereka ada satu orang perempuan yang selamat. Semua kaget karena mereka sudah lama tidak pernah melihat perempuan, terutama sejak mereka dipenjara di sana. Setelah sadar, Ripley menanyakan keadaan Newt kepada Clemens. Clemens menjawab jika hanya dia yang selamat dan tim penjemputan akan tiba dalam waktu 2 minggu. Kemudian Ripley meminta Clemens untuk mengantarkannya ke skoci. Di dalam skoci, Ripley melihat jika bagian samping dari tempat tidur Newt meleleh. Seketika itu dia meminta diantarkan untuk melihat kondisi Newt yang sudah meninggal, dan Clemens pun mengantarkannya. Ripley kemudian memijat-mijat tubuh Newt karena dia khawatir ada sosok Xenomorph yang sudah masuk ke dalam badan Newt. Clemens yang melihat hal itu bertanya sebenarnya apa sih yang dicari Ripley. Ripley meminta Clemens untuk mengautopsi mayatnya dengan alasan adanya penyakit kolera yang menyebabkan Newt meninggal. Clemens pun membedah badan Newt dan memang tidak ada apa-apa di dalamnya. Setelah itu mayat Newt pun dibakar dengan alasan keamanan. Di tempat lain, ditemukan seekor lembu yang mati secara misterius. Para napi menganggap lembu itu hanya terpleset yang menyebabkannya mati. Lalu mereka menggantungnya untuk dijadikan stok makanan. Setelah mereka tinggalkan, tiba-tiba lembu itu bergerak dan seekor Xenomorph yang bentuknya sekarang berbeda dari Xenomorph biasanya keluar dari perut lembu tersebut. Ripley disarankan oleh Clemens supaya memotong rambutnya dengan alasan jika di planet tersebut banyak kutu. Setelah selesai mandi, dia beranjak ke ruang makan dan bergabung dengan napi lain di sana. Awalnya semua napi merasa canggung dengan Ripley karena dia perempuan satu-satunya di sana. Setelah jam makan, seorang napi yang bertugas membersihkan saluran udara tiba-tiba dikagetkan dengan sesuatu yang menempel di lantai. Dia melihat ke dalam sebuah lubang. Ternyata itu tempat persembunyian si Xenomorph yang masih terlihat kecil. Napi itu pun lebih kaget lagi. Kemudian dia tergelincir dan badannya hancur tercabik oleh kipas udara di sana. Sementara itu, kini hubungan Ripley dengan Clemens pun semakin dekat. Saat mereka bangun tidur, Clemens dipanggil oleh kepala pengawas. Dia diberitahu jika telah terjadi kecelakaan di tempat saluran udara
yang mengakibatkan satu napi tewas. Clemens yang mengecek tempat kejadian menemukan hal aneh di tepian lubang yang sebelumnya menjadi tempat Jedomov itu seperti meleleh. Lantas dia menceritakan temuan tersebut kepada Ripley. Ripley yang mendengar hal itu kemudian mencari mayat Bishop, seorang robot yang menyelamatkan Ripley di LP-426. Bishop berada di tumpukan barang bekas karena memang kondisi badannya yang sudah hancur. Ripley membawanya ke ruang medis, kemudian dia menyambungkan Bishop dengan satu komponen yang sebelumnya dia ambil dari dalam skoci. Bishop kembali aktif. Ripley ingin tahu apa yang menyebabkan pesawat induk terbakar. Dia juga bertanya, apa ada kemungkinan makhluk yang ikut bersama mereka di pesawat, dan Bishop pun mengiyakannya. Di tempat lain, 3 orang napi sedang berada di sebuah terowongan yang sangat gelap. Gak ngerti sih tugas mereka itu ngapain. Mereka menandai jalan yang sudah mereka lewati dengan lilin. Mereka heran, lilin-lilin yang sudah dinyalakan selalu mati. Padahal di sana tidak ada saluran angin. Satu napi memeriksanya. Ternyata mereka sudah dibuntuti Jedomov yang kini telah dewasa. 2 orang terbunuh dan 1 orang napi berhasil kabur. Dia pergi ke ruang makan. Saat napi lain menghampirinya, terlihat wajahnya yang penuh dengan darah. Sontak itu membuat para napi curiga jika dia sudah membunuh teman-temannya dan dianggap gila. Dia dibawa ke ruang medis. Lalu dia menceritakan apa yang sudah dia lihat. Itu seperti seekor naga, katanya, yang juga telah membunuh teman-temannya. Ripley mengiyakan perkataan napi tersebut, walau napi yang lain masih belum percaya. Kemudian Ripley menemui kepala pengawas di ruangannya. Kepala pengawas mencoba percaya dengan cerita Ripley. Dia meminta saran kepada Ripley sebaiknya apa yang harus dia lakukan dan para napi di sana. Ripley menanyakan persenjataan apa yang mereka punya di sana. Kepala pengawas menjawab, tentu saja di sana tidak ada senjata karena takut-takut jika disalahgunakan oleh para napi nantinya. Mereka hanya mempunyai bahan bakar dan perkakas seadanya saja. Jika begitu, kita akan mati, sambung Ripley. Ripley kembali menemui Clemens di ruang medis. Dia menceritakan bahwa ada sesuatu yang terasa di dalam perutnya. Dia yakin jika setelah beberapa waktu yang lalu mereka sempat tidur bersama, rasanya Ripley kini sedang hamil. Wow. Ketika Clemens sedang menyuntikkan obat ke tangan Ripley, dari balik tirai yang ada di belakangnya terlihat bayangan alien yang sudah dewasa itu, yang langsung menusuk kepala Clemens dengan lidah tajamnya. Setelah itu, alien tersebut mendekati Ripley. Entah kenapa dia enggan membunuh Ripley. Dia hanya terlihat mengendus, lantas pergi begitu saja. Mungkin alien sudah menganggap si Ripley ini prank kali ya. Kita nggak tahu sih, kita lihat nanti. Plot twistnya nih, asik. Sementara itu, di ruang makan, kepala pengawas sedang mendiskusikan kejadian yang mengakibatkan beberapa napi tewas. Di tengah pidatonya, Ripley tiba di sana. Dan tepat di atas kepala pengawas, alien keluar dari sana. Kemudian menariknya ke atas. Semua orang panik. Kini mereka 100% sudah percaya dengan penjelasan temannya yang dianggap gila. Mereka berkumpul di satu ruangan yang tertutup dan mulai merencanakan apa yang bisa mereka lakukan untuk membunuh satu alien itu. Asisten pengawas mengatakan jika banyak teknologi di sana, bekas pembangunan tempat tersebut, tapi sayang semua sudah tidak berfungsi. Mereka membuat rencana untuk memancing alien tersebut masuk ke satu ruangan yang dipenuhi bahan peledak dengan menjadikan salah satu dari mereka umpan untuk menggiring alien itu ke dalam jebakan. Rencana mereka pun dimulai. Pertama, mereka melumuri pipa yang mengarah ke ruang jebakan itu dengan bahan bakar minyak supaya dapat menyalakan api dari kejauhan nantinya. Seseorang dari mereka yang membawa alat pembakaran ketika hendak keluar dari salah satu pipa, alien sudah berada di atas dan menariknya. Alat pembakar itu jatuh ke lantai yang sudah dilumuri minyak. Seketika itu api mulai menyala. Rencana pertama pun gagal karena ruang jebakan sudah terbakar lebih dulu dan malah mengakibatkan sebagian para napi ikut terkena api dan tewas.
Setelah kejadian itu, mereka mengisolasi diri di satu ruangan yang menutup semua akses pintu masuk. Sebelum menyusun rencana selanjutnya, asisten pengawas berbicara kepada Ripley. Dia melihat pesan yang diterima pimpinannya dari stasiun Gateway, bahwa prioritas utama yang harus diselamatkan adalah Ripley, dan nantinya tim penjemput akan membawa banyak senjata untuk membunuh alien. Ripley terlihat memikirkan sesuatu. Kemudian mereka pergi ke ruang pengawas. Ripley mencoba berkomunikasi dengan stasiun Gateway. Dia ingin tahu apa sebenarnya prioritas dari Wayland Corporation. Dengan sedikit berbohong, dia memberikan informasi jika mereka sudah berhasil meringkus Genomorph dan meminta izin untuk membunuhnya. Ternyata izin ditolak oleh perusahaan. Sekarang Ripley tahu yang sebenarnya perusahaan inginkan. Salah satu pintu dijaga seorang napi. Dia didatangi napi yang sebelumnya dianggap gila. Tanpa disadari, si napi gila itu langsung menebas leher si penjaga dengan sebuah pisau. Dan dia membuka pintu tersebut dengan menantang alien untuk mendatanginya. Karena si alien mungkin memang sudah menunggu di balik pintu tersebut, langsunglah dia membunuh si napi gila itu dan lari masuk ke dalam ruangan di mana para napi yang tersisa, termasuk Ripley, berada di sana. Ripley yang ditemani asisten pengawas pergi ke dalam Scotchy. Dia penasaran sebenarnya apa sih yang ada di dalam perutnya. Itu janin manusia atau malah bayi Genomorph? Setelah di-scan dengan alat pemindai di sana, dan plot twist deh, ternyata yang ada di dalam perutnya merupakan bayi ratu alien. Pantas saja ketika alien mendekatinya, dia tidak dibunuh karena si alien tahu jika Ripley sedang mengandung sang ratu alien. Dan kita juga curiga kepada perusahaan, kenapa perusahaan menginginkan Ripley hidup. Berarti ini semua manipulasi perusahaan. Bahkan mungkin tanpa Ripley tahu, Bishop sudah menyembunyikan induk Genomorph di pesawat yang mereka tumpangi. Sehingga ketika Ripley di dalam statis, makhluk itu memasukkan telur sang ratu ke dalam tubuh Ripley. Semacam diperkosa gitu mungkin. Kita juga bisa tahu perbedaan calon Genomorph biasa dan calon ratu. Jika calon Genomorph biasa itu hanya membutuhkan waktu beberapa jam di dalam inang sebelum keluar. Beda dengan ratu yang membutuhkan waktu beberapa hari, bahkan beberapa minggu untuk keluar dari tubuh inang. Dalam kasus ini ya seperti si Ripley ini. Dia di sana sudah 1 minggu lebih, tetapi masih baik-baik saja. Sang ratu belum keluar dari tubuhnya. Setelah itu dia menemui Dillon. Ripley menceritakan jika ada satu yang ada di dalam perutnya. Itu sebabnya si alien tidak mau membunuhnya. Dia meminta Dillon agar membunuhnya karena dia tidak mau dijemput tim penyelamat. Itu sama saja dia akan membahayakan nyawa banyak orang nantinya. Karena jika sang ratu berhasil hidup, maka akan menelurkan lebih banyak Genomorph. Namun Dillon tidak mau. Karena jika dia membunuh Ripley, belum tentu dia dan napi lain bisa membunuh alien yang sudah berkeliaran di sana. Dia mau Ripley membantunya terlebih dahulu untuk membunuh alien yang berkeliaran itu. Setelah itu, baru dia mau membunuh Ripley. Dillon mulai menyusun rencana kedua, walau asisten pengawas kali ini tidak setuju. Dia lebih memilih menunggu tim penyelamat datang karena dia pikir tim penyelamat membawa senjata untuk membunuh alien dan mereka semua akan diselamatkan. Dia juga berpikir jika bayi ratu alien yang ada di dalam tubuh Ripley akan dikeluarkan dan Ripley bisa selamat. Tanpa menghiraukan asisten pengawas, Ripley dan Dillon meyakinkan napi yang lain jika tim penyelamat itu hanya akan membawa alien dari sana, bukan menghancurkannya. Justru malah para napi yang akan dikorbankan, mengingat protokol sebelumnya yang Ripley terima di pesawat Nostromo, bahkan orang-orang biasa pun jadi korban, apalagi mereka yang hanya seorang napi atau penjahat. Mana ada orang yang mau menyelamatkan mereka. Mereka tinggal memilih mau mati karena jadi pahlawan atau mati dengan memohon-mohon. Akhirnya mereka setuju dengan perkataan Dillon dan Ripley. Rencana kali ini, mereka akan memancing sang alien masuk ke dalam peleburan biji besi dan mereka semua yang akan menjadi umpan. Rencana pun dimulai. Mereka mulai memancing sang alien mengejar mereka dengan menutup satu persatu pintu yang telah dilewati alien untuk memperkecil pergerakannya. Tetapi tidak semudah itu. Karena mereka tak punya alat komunikasi, satu persatu dari mereka berhasil tertangkap oleh alien. Akhirnya Ripley, Dillon, dan satu orang napi yang berhasil menggiring alien ke tempat peleburan. Satu orang napi bersiap di atas tungku untuk menuangkan cairan biji besi. Sementara itu, Dillon menyuruh Ripley naik ke atas terlebih dahulu.
sedangkan dia mengorbankan dirinya karena sang alien hanya mengejarnya. Ketika alien itu menyerangnya, napi yang sebelumnya standby di atas mulai memutar tuas dan cairan biji besi itu pun ditumpahkan ke tungku. Dia pikir sang alien sudah hancur, larut dalam cairan tersebut. Ternyata tidak. Sang alien masih hidup, dan ketika ingin menangkap napi itu, Ripley yang berada di atas memutar saluran air. Ketika terkena air, alien itu langsung hancur. Ternyata sesimpel itu menghancurkannya. Hanya dengan air bisa langsung hancur. Di luar, tim penyelamat sudah sampai. Asisten pengawas menunjukkan jalan di mana Ripley berada. Setelah sampai di bawah, terjadi perdebatan antara Ripley dan pimpinan penyelamat. Ternyata wajahnya sangat mirip dengan Bishop. Ripley menyangka dia seorang android sama dengan Bishop. Tapi ternyata dia seorang manusia dan Bishop itu adalah ciptaannya. Dan di sini dia memberitahu hal yang sebenarnya. Jika benar perusahaan ingin Ripley selamat, benar juga jika mereka akan mengeluarkan calon ratu alien dari tubuh Ripley, tapi tidak untuk menghancurkannya, melainkan untuk menjadikannya sebagai senjata biologi. Mendengar hal itu, asisten pengawas sadar jika yang diucapkan Ripley sebelumnya itu benar. Dia pun mencoba melumpuhkan pimpinan tim, tapi dihalangi oleh anak buahnya. Ripley yang dibantu seorang napi yang tersisa agar diarahkan ke atas cairan biji besi yang masih berada di tungku. Dengan tekad yang kuat, akhirnya dia mengorbankan dirinya sendiri dengan terjun ke dalam cairan biji besi tersebut. Di akhir film, yang terlihat ikut dengan tim penyelamat hanya satu orang napi itu saja. Kita tidak melihat asisten pengawas atau Ripley karena mungkin Ripley sudah bunuh diri dengan menceburkan dirinya ke dalam cairan biji besi itu. Tapi sedikit bocoran nih, di film selanjutnya kita dibuat penasaran bagaimana si Ripley bisa tetap hidup. So, tonton terus episode-episode alur film selanjutnya. Kemudian tempat tersebut ditutup oleh perusahaan dan semua yang tersisa di sana akan dijual. Film pun selesai, walau dengan sedikit kekecewaan kita karena tokoh utama harus tewas. Sabar ya. Terima kasih sudah menonton. Silahkan tonton juga video-video kita sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.